Cheng pewaris orang terkaya di Haicha. Tidak. Aku tidak bisa bertransmigrasi. Hidupku sebagai anak orang kaya generasi kedua baru saja dimulai. Anda bisa kembali setelah pengorbanan yang mulia. Harap dicatat bahwa pesan ini tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Pengorbanan yang mulia. Bukankah pengorbanan yang mulia berarti mencari kematian? Di Kian Agung ini di mana pejabat pengkhianat berkuasa. Ini terlalu mudah. Anda berada di ibu kota kekaisaran. Anda tak perlu pergi ke medan perang dan mempertaruhkan nyawa. Jadi wajar saja Anda berbicara senaknya. Satu kata, serahkan wilayah dan bayar ganti rugi. Jika Anda berani mengucapkan sepatah kata pun penolakan, percaya atau tidak aku akan membelahmu hidup-hidup. Bahkan jika kau membelahku hidup-hidup hari ini, aku akan tetap memberitahumu. Agung Kian tidak akan menyerahkan wilayah. Kian Agung tidak akan menyerahkan wilayah, pun tidak akan terlibat dalam aliansi pernikahan. Aku lebih baik mati bernyanyi keras di tengah hujan, daripada hidup bergantung pada orang lain. Saya tidak salah dalam penilaian saya. Kian Agung membutuhkan pejabat setia seperti Menteri Gu, yang jujur dan teguh. Apakah Anda benar-benar tidak takut mati? Ayo, pukul di sini. Tidak mungkin. Kau bahkan tidak akan memukulku sekarang. Dasar orang gila yang nekat. Sepertinya, kita perlu menerapkan obat yang lebih kuat. Gu Cheng, Gu Cheng beraninya kau begitu lancang. Gu Cheng, Kian Agung Anda, seharusnya negara yang menjunjung kesopanan. Aku membenci menghunus pedang secara terbuka di aula Kekaisaran Emas, mengancam pejabat istana. Apa kau bahkan pantas membicarakan tentang kepatutan dan aturan? Hukuman mati bisa ditiadakan, tetapi hidup tidak akan. Tamparan pertama adalah untuk diriku sendiri, karena matamu yang seperti anjing meremehkan orang lain. Tamparan kedua adalah dariku atas nama Permaisuri Kian Agung, karena pengabaianmu terhadap hierarki, karena mengganggu aula agung kami. Anda Anda apa? Tamparan ketiga ini adalah dariku atas nama rakyat jelata Kian Agung, karena mengganggu kedamaian rakyat Kian Agung. Mengapa kamu tidak bicara sekarang? Aku beritahu kamu, aku hanya bertindak sesuai dengan hukum Kian Agung, memberikan hukuman ringan sebagai peringatan besar. Jika kamu tidak yakin, datang dan pukul aku. Anda Perdana Menteri Ken, apakah ini sikap Kian Agung? Jika ini masalahnya, maka kita tidak punya apa-apa lagi untuk didiskusikan. Aku Baginda, orang ini Gu Cheng telah mengganggu istana, merusak situasi keseluruhan perundingan damai. Kejahatannya terlalu banyak untuk dicatat. Hamba memohon Baginda mengeluarkan titah, mencabut jabatan resminya. Hukum mati dia di gerbang Meridian. Saya mohon Yang Mulia mengeluarkan dekret, copot jabatan resminya. Eksekusi dia di gerbang Meridian. Yang Mulia, tunggu apa lagi? seorang pejabat yang setia dan benar seperti Menteri Gu, berbicara ketika menghadapi ketidakadilan. Bagaimana mungkin saya mengecewakan? Yang Mulia mohon jangan ragu. Saya mohon agar Gu Cheng dipenggal dan kepalanya dipajang di depan umum. Orang ini Gu Cheng tidak memiliki kesopanan. Kejahatannya keji. Kalian benar-benar rekan satu tim yang baik. Bunuh aku. Cepat dan bunuh aku. Hari ini saya agak lelah. Masalah ini akan dibahas nanti. Yang Mulia, di siang bolong, kejahatannya tak terbantahkan. Apalagi yang perlu dipertimbangkan? Yang Mulia menunda-nunda seperti ini. Mungkinkah Anda berniat melindungi orang ini? Sama sekali tidak. Ada perlawanan. Aku perlu menerapkan obat yang lebih kuat. Kanselir Qin, Paduka, jangan dengarkan omong kosong orang tua itu. Karena hamba berani melakukannya. Hamba berani menghadapi konsekuensinya. Menteri Gu, Paduka tidak perlu berkata lebih banyak. Hari ini, hamba Paduka menyerang utusan dan kanselir. Ini benar-benar penghinaan besar. Hamba Paduka bersedia mati untuk mengamankan reputasi besar Paduka. bagaimanapun juga, utusan Turlunlah yang menghunus pedangnya lebih dulu. Menteri Gu, meskipun tindakannya agak berlebihan, itu masih bisa dimengerti dalam keadaan ini. Saya yakin kita tetap harus memberikan keringanan berdasarkan keadaan. tampaknya Yang Mulia sangat menghargai Gu Cheng ini. Sama sekali tidak.
Dia harus mati. Tidak, Paduka bahkan tidak akan membunuh hamba karena ini. Yang mulia, karena Anda enggan membunuh orang ini. Mengapa tidak biarkan dia menebus kejahatannya dengan pelayanan berjasa? Setelah insiden hari ini, hubungan antara kedua negara sudah retak. Karena Tuan Gui berkata, dia berani bertindak dan berani menghadapi konsekuensinya. Mengapa tidak mengirimnya untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara? Bagaimana kalau begitu? Mengirim Menteri Go sebagai utusan ke Tulun. Ini adalah rencana pembunuhan. Berdasarkan peristiwa hari ini saja, Menteri Go pasti akan mati jika dia pergi. Saya yakin. Paduka. Hamba Paduka bersedia pergi. Tuan Gue, Anda pasti lelah karena perjalanan. Saya memasak semangkuk bubut untuk Anda. Terima kasih. Itu beracun. Tuan Muda Gu, Anda akhirnya bangun. Siapa kalian semua? Tamu dari Dongying. Anda sebaiknya mendengarkan baik-baik. Orang ini tidak lain adalah utusan Dongying yang ditempatkan di Cian Agung, kepala mata-mata. Iblis Dongying. Kemalangan Tuan Gu. Saya sudah mendengar semuanya. Daripada di Kian Agung menderita penganiayaan oleh para penjahat. Mengapa tidak membelot ke Dongying saya? Jadilah tamu terhormat di tahta saya. Karena hidup dan mati tidak bisa menakutimu. Maka, bagaimana dengan jebakan madu? Kalian semua boleh pergi, ya. Apa yang coba dilakukan wanita ini? Demi bangsa dan tahta. Demi pejabat yang berbudi dan setia. Saya akan habis-habisan. Tuan Gu, hidup ini singkat. Seseorang harus menikmati kesenangan selagi kita bisa. Asalkan Anda datang ke Dongying saya, maka saya akan sepenuhnya menjadi milik Anda. Dia mencoba menggunakan jebakan madu. Tuan Gu teguh dan jujur. Seorang pahlawan kaliber tertinggi. Sejak zaman kuno, kecantikan telah disandingkan dengan para pahlawan. Saya sudah lama mengagumi Tuan Gu. Apa gunanya kekaguman? Kamu harus membunuhku. Tidak tergerak. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sedang membuat sandiwara? Cepat bangun cepat. Saya melihat bahwa Tuan Gu memiliki keraguan. Jadi saya menyegel meridian saya sendiri. Sementara kehilangan semua kekuatan bela diri saya. Hanya dengan satu pikiran dari Anda. Saya akan berada di bawah belas kasihan Anda. Aku mengerti. Kamu mengatakan ini sendiri. Anda sungguh. Datang ke sini. Gu Cheng, beraninya kau? Apa maksudmu berani? Jangan coba menjebakku. Bukankah kamu yang memulai ini? Saya pikir Anda sangat mulia. Saya tidak menyangka Anda ternyata bajingan tak tahu malu seperti itu. Bagaimana mungkin saya melakukan pengorbanan seperti itu dan sangat mempercayai Anda karena memang begitu adanya. Apakah Anda sekarang bersedia mengabdi pada Dongyingku? Aku tidak mau. Apa yang Anda katakan? Aku bilang aku tidak mau. Tapi Anda jelas baru saja. Benar. Aku baru saja memanfaatkanmu. Memangnya kenapa? Tapi aku adalah abdi Kian Agung. Aku tidak akan pernah hidup berdampingan dengan Dongying. Keuntungan yang kuambil hari ini akan dihitung sebagai guna untuk rakyat Kian Agung.
Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku baru saja meraba-rabamu. Ada apa? Bagaimanapun ketika aku melihat orang-orang Dongyingmu, aku tidak pernah berniat untuk kembali hidup-hidup. Anda, Kamu apa? Berhenti bicara omong kosong dan cepat lakukan gerakanmu. Karena kata-kata sudah mencapai titik ini, tidak benar bagiku untuk tidak menyerang sekarang bukan? Tunggu tidak. Aku sepertinya telah melupakan satu hal. Sebelum aku mati, aku setidaknya harus melihat si bodoh yang kumanfaatkan. Seperti apa penampilanmu? Apa-apaan ini? Mengapa itu permaisuri? mundur segera. Salam Paduka. Hamba Paduka tidak tahu itu adalah Paduka. Jadi barusan, hamba sangat tidak sopan. Apa yang baru saja Anda lakukan? Lebih dari sekadar tidak sopan. Tidak tunggu, hamba Paduka benar-benar tidak tahu itu adalah Paduka. Lebih lanjut, hamba juga tidak tahu bahwa Paduka benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Ini awalnya adalah ujian kecil. Hamba tidak pernah menyangka Anda berani memperlakukan beta seperti ini. Karena ini masalahnya. Hamba Paduka bersedia menebus kejahatan dengan kematian. Menteri Gu, mengapa harus bertindak sejauh itu? Paduka adalah penguasa bangsa, kepolosan Paduka. Bagaimana hamba tidak bisa bertindak sejauh ini? Menteri Gu, Anda mau kemana? Ke stasiun kurir. Untuk melanjutkan misi ke Turlun. Sama sekali tidak boleh. Anda dan utusan Turlun memiliki permusuhan berdarah yang mendalam. Pergi ke sana berarti kematian pasti. Hamba Paduka tahu. Jika Anda tahu itu, mengapa Anda pergi? Ini adalah rencana Perdana Menteri Qin untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Dia tidak bermaksud agar Anda menebus diri melalui pengabdian. Dia ingin Anda mati. Kepercayaan penguasa. Harapan rakyat, urusan negara berada di pundak hamba. Hamba akan menghadapi kematian tanpa penyesalan. Selain itu hanya, jika hamba mati, barulah masalah hari ini tidak akan diketahui oleh orang kedua. Saya melarang Anda pergi. Ini adalah dekret kekaisaran. Paduka. Apa yang baru saja saya katakan adalah Anda adalah abdi yang langka dan setia. Saya melarang Anda mati. Saya akan menyembunyikan Anda. Hidup tanpa nama. Menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Hidup tanpa nama. Lalu kan macam apa ini? Lalu kapan hamba akan bisa mati? Menteri Gu, mengapa Anda berdiri terpaku di sana? Cepat dan terima dekretnya. Maafkan hamba Paduka. Saya tidak bisa menerima dekret ini. Gu Cheng, beraninya Anda menentang dekret kekaisaran. Yang mulia, hamba bersedia menumpahkan darah demi tahta untuk melindungi dinasti Qian Agung dan reputasi yang mulia. Pengawal. Beritahu semua agen rahasia Turlun, jangan menyayangkan biaya apapun. Lindungi Tuan Gu. Bahkan jika semua agen terbongkar dan terbunuh. Anda harus melindungi Tuan Gu dan pastikan dia kembali dengan selamat. Ya. Berhenti. Ini adalah area penting di istana kerajaan. Masuk tanpa izin dilarang. Sebutkan nama kalian yang mendekat. Kami adalah utusan Qian Agung. Diutus oleh Yang Mulia Permaisuri. Dan atas perintah Perdana Menteri Qian, kami ingin bertemu dengan Tuan Besar dalam perjalanan ini. Untuk membahas urusan kedua negara kita. Jadi itu, orang-orang Qian Agung yang pengecut. Qian Agung memiliki iklim yang kaya, serta tanah dan air yang menyenangkan. Para wanita yang dibesarkan di sana juga cukup luar biasa. Terakhir kali rombongan yang dikirim oleh Perdana Menteri Qian. Mereka benar-benar yang terbaik. Kulit lembut dan daging empuk. Anda bisa mencubit mereka dan air akan mengalir keluar. Persis seperti domba kecil. Merupakan kehormatan bagi wanita Han untuk disukai oleh para bangsawan militer. Saya sangat menyukai kalian orang-orang Qian Agung. Dengan sikap yang patuh dan penurut ini. Bicaralah, berapa banyak kota yang akan Anda serahkan kepada Turlun kami kali ini? Dan berapa banyak wanita yang akan Anda kirim? Perdana Menteri Qian telah menginstruksikan kami bahwa Qian Agung kami akan menunjukkan ketulusan terbesar. Dan pasti akan memuaskan Turlun yang terhormat. Apa yang kau katakan? Setiap jengkal wilayah kita dirintis oleh leluhur Qian Agung. Setiap wanita adalah rakyat yang mulia permaisuri Qian Agung. Kau ini siapa? Berani melontarkan omong kosong di sini. Kayaknya. Baik. Aku hanya akan menunggu untuk mengambil mayatmu. Dan kalian yang lain
Aku katakan pada kalian, Kian Agung kita tidak akan menyerahkan wilayah, tidak akan membayar ganti rugi, tidak akan mengadakan aliansi pernikahan, maupun memberikan upeti. Hentikan angan-angan kosong kalian di sini. Cepat beritahu Tuan Besar kalian bahwa utusan Kian Agung Guqing telah tiba. Guqing, jadi Anda adalah orang yang di istana kekaisaran, mempermalukan utusan turun kami. Itu benar. Tuan Besar, ada di dalam. Tetapi Tuan Besar berkata, jika Anda ingin bertemu dengannya, Anda harus merangkak masuk dengan lutut dari sini. Apakah Anda mendengarnya? Saya perintahkan Anda untuk berlutut dan memberi hormat kepada Tuan Besar. Aku adalah rakyat Kian Agung. Aku tidak berlutut di hadapan raja negara lain. Ini adalah perintah Tuan Besar. Berani Anda tidak mematuhinya? Dia adalah Tuan Besar kalian. Bukan Tuan Besar bagiku Guqing. Dia tidak punya hak untuk memerintahku. Benar. Ayo. Ini adalah hak Anda. Entah hari ini Anda, dengan patuh, merangkak masuk dengan lutut untuk saya, atau saya akan memotong kaki Anda. Aku adalah Menteri Kian Agung. Mewakili Permaisuri Kian Agung. Aku berdiri setara dengan Tuan Besar kalian. Kau hanya pengawal pribadi di depan tenda. Berani kurang ajar terhadapku di sini. Minggir. Minggir. Turun kuat. Dan para pengawal pribadi ini memang arogan. Mereka menganggap Kian Agung seperti babi dan anjing. Aku akan mengirimnya ke tenda audiensi. Aku harus mati hari ini. Saya akan menebas Anda. Bagus sekali. Tunggu. Asinari Putri turun. Yang Mulia Putri. Tuan Besar ingin menemuinya. Kau tidak boleh membunuhnya. Keberanianmu sungguh luar biasa. Orang Kian Agung sepertimu. Belum pernah kulihat sebelumnya. Ayo pergi, kakak laki-lakiku menunggumu. Jadi Anda adalah Guqing. Utusan Kian Agung Guqing. Aku menyapa Tuan Besar. Pertama Anda memukul utusan turun saya. Lalu Anda memukul pengawal pribadi penguasa ini. Tuan Besar turun. Anda benar-benar memiliki keberanian yang besar. Utusan turun. Merajalela di istana Kian Agungku. Dia pantas dipukul. Pengawal pribadi Tuan Besar itu sombong dan angkuh. Mereka juga pantas dipukul. Kian Agung Anda memiliki pepatah lama. Saat memukul anjing Anda harus melihat pemiliknya. Bahkan jika mereka melakukan kesalahan besar, bukan tempat Anda untuk mendisiplinkan mereka. Kian Agung punya pepatah lain. Apakah Tuan Besar mengetahuinya? Jika putra langit melanggar hukum, dia dihukum sama seperti rakyat jelata, apalagi utusan turun, atau pengawal pribadi Tuan Besar. Bahkan jika itu adalah dirimu sendiri, berdiri di hadapanku, aku akan tetap memukul tanpa ragu. Kurang ajar, Anda berani memukul Tuan Besar. Siapa yang memberi Anda keberanian seperti itu? Tuan Besar, orang ini pantas mati. Berapa banyak nyawa yang Anda miliki? Dihancurkan api sekalipun aku takkan menyesal. Hanya kesetiaan dan keberanianku yang menyinari dunia. Bagus. Karena Anda sangat ingin mati, maka penguasa ini akan mengabulkan keinginan Anda. Pukulan macam apa itu? Tuan Besar adalah pemanah ulung. Bagaimana mungkin dia meleset? Raja Agung hanya bermaksud mengampuninya. Cendekiawan Kian Agung. Aku telah melihat banyak. Mulut mereka penuh dengan kebajikan dan kebenaran. Tetapi hati mereka penuh dengan kebejatan dan kemunafikan. Seseorang sepertimu, orang yang gigih dan tidak takut mati. Ini adalah pertama kalinya aku temui. Konghucu berbicara tentang mencapai kemanusiaan. Mencius berbicara tentang menjunjung kebenaran. Keadilan bersemayam di hati. Maka secara alami aku tidak takut hidup maupun mati. Jika kau benar-benar munafik seperti itu, panah penguasa ini pasti sudah menghancurkan kepalamu. Tapi sekarang, penguasa ini sedikit enggan membunuhmu. Guqing, orang yang gigih sepertimu, seharusnya tetap tidak dikenal. Bergabunglah dengan Turun. Penguasa ini sama sekali tidak akan membiarkan bakat sepertimu tidak diperhatikan.
Kau ingin merekrutku? Tepat sekali. Penguasa ini tidak hanya akan mengampunimu atas pelanggaran yang baru saja kau lakukan, tetapi juga menjanjikanmu masa depan tanpa batas. Raja Agung Sunggun, seorang pria dengan bakat dan strategi hebat, haus akan bakat. Gu Shen, apa yang masih kau ragukan? Menerima kebaikan Raja Agung, ini adalah berkah yang terkumpul selama 3 masa kehidupan. Kalau begitu Tuan Besar seharusnya bunuh saja aku. Itu sama sekali tidak mungkin. Aku mengerti kegigihanmu. Dengan hadirnya Perdana Menteri Ken, kau tidak akan pernah mencapai ketenaran. Hanya di sini, kau benar-benar bisa menonjolkan diri. Ikuti penguasa ini, dan ciptakan pencapaian abadi. Kebaikan Tuan Besar, aku sangat menghargainya. Kepalaku ada di sini. Ambil saja. Mengapa kau begitu keras kepala? Para pengawal, bawa Tuan Gue pergi. Dan tempatkan dia dengan layak. Tanpa perintah Tuan ini, dia tidak diizinkan meninggalkan Turlun bahkan setengah langkah pun. Ya. Sungguh pemuda yang hebat. Sayang sekali dia tidak bisa digunakan olehku. Jika Raja Agung ingin menaklukkan pria ini, hamba Anda merekomendasikan seseorang. Siapa orang ini? Dulunya adalah seorang jenderal Kian Agung, tapi sekarang dia adalah komandan 10.000 di Turlun, Quan Xiao. Yang Mulia. Yang Mulia, ampuni hidup hamba. Hamba tidak bermaksud. Gadis Han, Perdana Menteri Qi mempersembahkan opati kepada Turlun dengan banyak gadis Han. Ini semua adalah budak. Hidup mereka lebih murah daripada rumput. Tuan Gue, jika Anda tidak senang, saya akan menyembelihnya segera. Minta maaf kepada Tuan. tidak perlu. Biarkan dia pergi. Jika memungkinkan, berikan dia makanan tambahan. Tuan Gue, Anda benar-benar baik hati? Mengapa menunjukkan belas kasihan pada budahan rendahan ini? Tapi kau terlihat seperti orang Han juga. Itu dulu. Aku sekarang adalah orang Turlun yang mulia. Orang Han kelas rendah ini. Apa hubungannya dengan aku? Aku adalah Quan Xiao, komandan 10.000 di Turlun, atas perintah Raja Agung. Aku datang untuk membujukmu agar menyerah. Tuan Gue, menyerah. Manusia berusaha mencapai tempat yang lebih tinggi. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Turlun jauh lebih unggul daripada Kian Agung. Aku yakin Tuan Gue akan membuat keputusan yang bijak. Apakah ini alasanmu membela Turlun? Apakah aku butuh alasan lain? Lihatlah aku. Aku sekarang adalah komandan 10.000 di Turlun, memegang pangkat tinggi dan kekuasaan besar, menikmati kemuliaan dan kekayaan. Jika Tuan Gue, sepertiku, membelot ke Turlun, aku yakin Tuan Gue akan mendapatkan lebih banyak lagi. Kau telah mendapatkan banyak hal. Tapi kau kehilangan satu hal. Apa? Muka. Apa yang kau katakan? Aku bilang kau tidak tahu malu. Aku bilang kau tidak setia dan tidak berbakti. Kau. Kau apa? Seorang pengkhianat dan anak durhaka. Anjing dengan tulang punggung patah. Aku belum pernah melihat orang yang begitu terang-terangan tidak tahu malu. Jenderal Pan sama sekali tidak. Ada apa? Jika kau punya nyali tebas aku. Raja Agung berkata, tidak ada yang diizinkan menyakiti Tuan Gue. Tidak menebas aku sekarang. Aku masih melebih-lebihkanmu. Gu Shen, kau memiliki lidah yang tajam. Aku tidak bisa mengalahkanmu dalam berdebat. Hari ini Raja Agung telah memberikan perintah. Aku tidak berani menyentuhmu. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kau berani menyentuhku? Bahkan ada permintaan seperti ini. Ayo, biar aku lihat keganasanmu. Karena kau punya permintaan seperti itu, maka aku akan memuaskanmu. Jenderal Quan. Gu Shen. Beraninya kau? Tapi kau sendiri yang memintanya. Aku adalah komandan 10.000 Turlun. Kau berani menyakitiku. Raja Agung tidak akan mengampunimu. Bukankah itu hanya kematian?
Untuk bisa memutilasi seorang pengkhianat dan penjahat sepertimu, aku akan mati tanpa penyesalan. Dan juga, cepat cari tabib. Cepat. Mungkin masih bisa disambungkan kembali. Pergi. Ini akan menemui kematian, bukan akan menerima hadiah. Tuan Gue, mengapa dia begitu bahagia? Marquis telah memberikan instruksi bahwa dia hanya mencari kesenangan dengan wanita cantik dan tidak akan menerima tamu hari ini. Anda harus kembali besok. Siapa Anda? Beraninya Anda begitu lancang. Masalah kecil bagi sensorat pengawas. Kami bahkan bisa memasuki istana kekaisaran. Jadi kami tidak akan mentolerir kamu, menutup pintu, dan menolak tamu. Apa badan sensor pengawas? Belum pernah dengar. Di kediaman Marquis. Sebagai naga Anda harus meringkuk untuk saya. Jika Anda seekor harimau Anda harus berbaring untuk saya. Anda berani memukul saya. Saya orangnya Marquis. Di mata sensorat pengawas, hanya ada orang gila dan penjahat. Tidak ada pangeran Marquis jenderal atau menteri. Katakan pada orang yang mengenakan kulit manusia si binatang itu untuk keluar dan menemuiku. Anda berani menghina Marquis. Pengawal-pengawal. Pengawal seseorang membuat onar. Kepala pelayan, orang yang ini punya nyali seekor macan tutul, menendang roboh pintu kediaman Marquis kami, dan bahkan ingin menangkap Marquis. Ini sungguh lelukan besar. Apa status Marquis? Kantor pemerintahan mana yang bisa menangkapnya? Menurut hukum Kian Agung, sensorat pengawas mengawasi seluruh wilayah kekuasaan, terlepas dari jabatan. Siapapun yang melakukan kejahatan dapat diselidiki dan diadili. Apakah kamu mabuk? Atau sudah gila? Kamu bicara padaku tentang hukum Kian Agung. Apakah kamu bahkan tahu apa hukum-hukum Kian Agung adalah? Aku akan memberitahumu. Hukum Kian Agung itu adalah sampah tak berguna. Mengenai kantor sensor pengawasmu, itu sama sekali tidak berharga. Apakah Anda mencoba menghalangi penyelidikan kantor pengawas? Para pejabat kantor pengawas, semuanya benar-benar bodoh. Kamu tidak menginginkan hidupmu yang menyedihkan lagi. Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, berlututlah di pintu masuk kediaman Marquis, bersujud 3 kali dengan keras dan minta maaf. Aku kemudian akan memperlakukanmu seperti kentut dan membiarkanmu pergi. Jika tidak, aku adalah kepala pelayan kediaman Marquis Yong'an. Apakah kamu memakan hati beruang dan nyali macan tutul sampai berani memukulku? Menghalangi penyelidikan kantor pengawas. Menamparmu itu masih tergolong ringan. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Bagaimanapun juga di pintu masuk ini, PEJABAT kekaisaran yang dipukuli sampai mati. Bukan hanya kamu. Pengawal, serang dia. Ada apa? Keributan seperti ini. Marquis, katakan padaku bukankah ini lucu? Seseorang memegang token kantor pengawas dan benar-benar menuntut agar aku menangkapmu. Itu hanyalah khayalan orang bodoh. Marquis Yong'an Marquisat turun-temurun Kian Agung. Kantor pengawas. Gushen. Seseorang telah mengajukan pengaduan, mengklaim Anda secara paksa merebut seorang wanita sipil, dan memukuli rakyat jelata hingga mati. Saya datang untuk menangkap Anda dan menyeret ke pengadilan. Wanita. Aku Marquis ini telah menyita terlalu banyak. Yang tinggi yang pendek. Yang gemuk yang kurus. Yang mana yang kamu bicarakan? Cucu perempuan Patwaliu dari timur kota. Dia baru saja berusia 18 tahun. Di mana dia sekarang? Cucu perempuan. Maksudmu yang itu? Dia cukup enak dipandang. Tapi temperamennya terlalu ganas. Semua cakaran dan cengkraman itu benar-benar tidak bisa dihentikan. Aku tuan muda ini merasa dia menjengkelkan. Jadi aku memukulinya sampai mati. Rakyat jelata yang celaka ini, mereka benar-benar jahat. Marquis hanya ingin tidur dengannya, namun dia berani melawan Marquis. Tepat sekali, Marquis memberikan anugerah adalah kehormatan terbesarnya. Dan dia berani melawan. Dia benar-benar mencari mati. Dia meninggal. Ya, setelah dia meninggal, tidak ada keributan, tidak ada suara. Jauh lebih patuh daripada saat dia masih hidup. Aku tuan muda ini mencicipinya selagi dia masih hangat. Sangat mulus. Tampaknya sebutan saya sebelumnya. Untuk Anda.
Sepenuhnya benar. Anda tidak lebih dari seekor binatang buas. Gu Shen, apakah aku Marquis ini memberimu terlalu banyak rasa hormat? Marquis, berhentilah membuang kata-kata padanya. Para saudara sudah siap semua, hanya menunggu perintahmu. Pukuli dia sampai mati. Seret dia dan berikan dia makan untuk anjing-anjing. Serang. Siapa yang berani? Mengapa Anda di sini? Tuanku, Anda benar. Kantor pengawas seharusnya tidak seperti sekarang ini. Bawahan Anda ingin mengikuti Anda. Hanya mencari hati nurani yang bersih. Saya bersedia mengikuti Anda. Ini adalah jalan tanpa kembali. Jika Yang Mulia tidak takut, apa yang harus ditakutkan oleh saya bawahan Anda? Selain itu, mereka yang bertugas di sensorat, semuanya memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa. Hanya penjaga rumah tangga dan pengikut, hanyalah gerombolan yang tidak berguna. Pukuli mereka sampai mati. Kemudian lakukan otopsi. Aku ingin melihat apa sebenarnya yang mereka makan. Benda itu sampai memiliki keberanian yang begitu besar. Ketika sensorat menangani suatu kasus, siapapun yang berani menghalangi kami akan dieksekusi tanpa ampun. The film was translated and narrated by M Media. Sampang. Mereka semua sampah. Kediaman Marquis menyediakan makanan dan minuman yang baik. Bagaimana bisa membesarkan sekelompok orang tak berguna sepertimu ini? Ini benar-benar akan menyebabkan bencana besar. Aku harus pergi dan memanggil bala bantuan. Yang Mulia, pelaku kejahatan sudah ditangkap. Bagaimana ini harus ditangani? Mohon berikan perintah Anda. Aku juga ingin tahu. Bagaimana rencanamu menghadapiku? Beraninya kau berurusan denganku? Bayar hutang Anda. Nyawa dibayar nyawa. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau ingin aku membayar dengan nyawaku? Kau yang bermargagu, buka lebar-lebar mata anjingmu, dan lihat baik-baik. Siapa aku? Aku adalah Marquis Yong'an, seorang pria di atas pria. Kau ingin aku menukar nyawaku demi rakyat rendahan? Tidakkah kau anggap itu konyol? Rakyat jelata rendahan. Leluhur pendiri Kian Agung. Dimulai dari sebuah mangkuk pecah. Mulai menaklukkan dunia. Dia juga seorang rakyat jelata rendahan. Dan Anda, leluhur Anda, berasal dari perbudakan. Kemudian, dia mengikuti leluhur agung. Berperang di seluruh negeri. Barulah mendapatkan gelarnya. Dia bahkan lebih rendah dari rakyat jelata rendahan. Beraninya kau menghinaku? Saya tidak menghina Anda. Saya hanya ingin memberitahu Anda. Apakah Raja Marquis Jenderal dan Kanselir dilahirkan untuk itu? Saya pejabat ini ada di sini. Dan hari ini, saya akan menginterogasi Anda secara pribadi. Gu Shen, kau tidak boleh bertindak sembarangan. Menteri Xia, Wakil Direktur Lei, itu dia. Dia ingin menangkap Marquisku. Cepat selamatkan aku. Dia orang gila. Gu Shen, tidakkah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Leluhur Marquis Yong'an adalah pahlawan pendiri bangsa. Beraninya kau menyentuhnya? Hukum Kian Agung secara eksplisit menetapkan bahwa sensorat mengawasi seluruh wilayah kekuasaan, dan tidak ada yang tidak bisa diselidikinya. Seseorang melaporkan sebuah kasus, dan saya di sini untuk menyelidikinya. Apakah ada masalah? Menyalahgunakan wewenangmu. Hari ini aku pejabat ini akan berdiskusi denganmu secara benar. Hukum Kian Agung, sensorat, memiliki wewenang untuk menangkap pejabat manapun. Tetapi untuk bangsawan berjasa seperti Marquis Yong'an, itu harus ditangani oleh Kementerian Personalia, Kewildali, dan Sensorat melalui pengadilan bersama oleh ketiga departemen sebelum putusan dapat dicapai. Jadi ini adalah pengadilan gabungan oleh 3 pengadilan ya? Bagus. Hari ini mari kita lakukan pengadilan ini bersama-sama. Silakan duduk. Bawa masuk Pak Tualiu. Para pejabat yang terhormat yang mulia. Dialah binatang buas ini.
The film was Dia menculik cucu translated perempuanku and narrated by dan M memukuli putra Media. serta menantuku sampai mati. Aku mohon kepada kalian semua, Yang Mulia tolong tegakkan keadilan untukku. Omong kosong. Keluarga macam apa kediaman Marquis Yong-an itu? Yang lain berusaha mati-matian. Semua berharap untuk masuk. Mengapa keluarga Anda secara unik tidak mau? Masalah ini menentang nalar. Menurut pandangan pejabat ini, itu bukan Marquis secara paksa merebut putri rakyat jelata, melainkan Anda Pak Tua Liu. Bersikeras memaksakan cucu perempuan Anda kepada Marquis. Namun Marquis tidak menyukai wanita, dan dihadapkan pada permintaan Anda yang tidak masuk akal. Dia secara alami langsung menolak, karena keluarga Anda gagal mendekat pada yang berkuasa, kehilangan semua muka, dan bunuh diri karena malu dan marah. Dan Anda Pak Tua Liu menyimpan dendam. Secara palsu menuduh Marquis. Bukankah ini kebenarannya? Para pejabat yang terhormat, rakyat jelata ini telah disalimi. Rakyat jelata jahat yang kurang ajar. Beraninya kau menyangkalnya. Pengawal, beri dia 20 pukulan tongkat pencegah dulu. Setelah pukulan pencegah, jika dia masih menolak untuk mengaku, maka tambahkan hukuman amputasi. Pengadilan macam apa ini? Pak Tua, Anda bangun dulu. Pelan-pelan. Tuan Gue, apa maksud dari semua ini? Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, katakanlah dengan benar. Tindakan seperti melempar kursi, perilaku vulgar, tidak pantas bagi seorang direktur sensorat untuk ditunjukkan. Yang saya lempar adalah kursi. Tetapi bagaimana dengan Anda? Hati nurani Anda telah dibanting ke tanah dan hancur berkeping-keping. Tuan Gue, mungkin Anda harus mengungkapkan pikiran Anda lebih jelas. Anda ingin mendengarnya dengan jelas ya? Baiklah, saya akan memberitahu Anda. Kalian berdua lebih buruk daripada binatang buas. Tuan Gue, ini adalah ruang sidang. Anda tidak boleh berbicara dengan tidak hormat. Anda tahu ini ruang sidang. Anda memutarbalikkan hitam dan putih, memutarbalikkan benar dan salah. Anda telah menyebabkan reputasi pengadilan benar-benar tercemar. Tuan Gue, Anda sudah keterlaluan. Apakah saya sudah bertindak terlalu jauh atau belum? Saya tahu betul sendiri. Saya tidak perlu kalian berdua mengkhawatirkannya. Saya punya satu pepatah yang ingin saya berikan kepada kalian berdua. Langit mengawasi 3 kaki di atas kepala Anda. Mereka yang banyak berbuat tidak adil akan binasa oleh tangan sendiri. Gu Shen, dengarkan Marquis ini sebentar. Diam. Anda tidak berhak berbicara. Marquis ini bagaimanapun juga seorang yang sah. Marquis Kian Agung. Di mata pejabat ini, Anda hanyalah seorang kriminal. Kau, Jika Anda mengucapkan satu kata lagi, saya akan memberikan kepada Anda 20 pukulan tongkat jarah. Tuan Gue, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan menguntungkan Anda sama sekali. Apa yang saya inginkan? Saya akan memberitahu kalian semua. Saya hanya ingin mereka yang pantas hidup-hidup dengan baik. Mereka yang pantas mati harus mati. Dan tidak seorang pun akan lolos dari hukum. Tuan Gue ingin seseorang mati. Tetapi The Anda film harus was memiliki bukti. translated and narrated by M Media. Kebetulan sekali, saya tidak punya yang lain. Tetapi saya punya banyak bukti. Catatan kejahatan Marquis Yong-an. Kalian berdua baca dengan cermat. Marquis Yong-an, waktu dan tempat kejahatan, serta metode yang digunakan, semuanya tercatat di sini. Pak Tua Liu, dia bukan satu-satunya korban. Para wanita muda tak bersalah yang dihancurkan oleh Marquis Yong-an. Jumlahnya tidak kurang dari 30 selama 3 tahun terakhir. Tuan Gue, bukti ini dari mana dikumpulkan? Marquis Yong-an adalah sosok yang arogan dan tirani. Dia melakukan kejahatan di siang bolong. Mengumpulkan bukti sangat mudah. Aku sudah tinggal di ibu kota selama ini. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang ini? Ya, semua orang di ibu kota sangat membencinya. Jika kalian tidak bisa mendengarnya, telinga kalian pasti tidak berfungsi yang mana cukup normal. Kau, Bukti ini meyakinkan. Apalagi yang harus kalian berdua katakan. bukti. Bukti apa? Aku bahkan belum melihatnya. Belum melihatnya. Di mana itu? Saya sudah mengirim bawahan saya untuk menyalin berkas-berkas yang identik berkali-kali. Jika kalian lapar, kantor pengawas akan memberi kalian makan sampai kenyang. Bukti ini tak terbantahkan. Fakta kasusnya jelas. Menurut pandangan saya, dia harus segera dijatuhi hukuman dan dieksekusi.
Gila. Kau benar-benar gila. Bunuh aku. Semoga kau mati dengan kematian yang mengerikan. Eksekusi. Tunggu. Menghadapi kematian. Omong kosong apalagi yang kalian miliki. Aku memiliki piagam besi kekaisaran pembebasan dari kematian. Itu memberikan kekebalan dari hukuman mati. Kau tidak bisa membunuhku. Leluhurku Sang Markis adalah menteri pendiri negara. Kaisar pendiri sebagai pertimbangan atas jasa-jasa berat leluhurku menganugerahkan khusus piagam besi pembebasan dari kematian ini. Keturunan selanjutnya yang tidak pantas. Semuanya dapat menggunakan ini untuk menghindari eksekusi. Di mana gulungan besi pengecualian hukuman mati itu? Tunggu sebentar, Markis. Buka mata anjingmu lebar-lebar. Dan lihatlah baik-baik. Kau tidak boleh menyentuh markisku. Tuan Gu, apakah kau mengakui ini sekarang? Bahkan hukum Kian Agung harus tunduk di hadapan piagam besi pembebasan dari kematian ini. Gulungan besi pengecualian dari kematian. Kau, Gu Cheng. Gu Cheng, beraninya kau begitu lancang. Itu dianugerahkan secara pribadi oleh Kaisar Pendiri. Bahkan Yang Mulia Maharani Penguasa harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Gu Cheng, kau menantang keagungan Kaisar Pendiri. Ini adalah kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi. Gulungan besi pengecualian hukuman mati ini, itu sangat penting bagi Anda bukan? Tentu saja. Sejak mendapatkan benda ini selalu diabadikan di Aula Leluhur Markis. Di samping tablet arwah para leluhur. Menerima semua dupa dan persembahan kurban. Kalau begitu prasasti di atasnya, Anda mungkin sudah hafal di luar kepala. Kau telah memberikan pelayanan besar kepada negara. Keturunanmu dapat dibebaskan dari kematian 3 kali. Dan pejabat tidak diizinkan untuk menjatuhkan kesalahan lebih lanjut. Dapat dibebaskan dari kematian 3 kali. Tapi nyawa-nyawa yang menjadi tanggung jawab Anda jauh lebih dari 3. Bahkan 30 nyawa pun tidak akan cukup. Bahkan jika ketiga nyawa ini diampuni, hutang darah yang tersisa masih harus diselesaikan. Eksekusi. Tidak. Lepaskan aku. Yang Mulia Maharani tiba. Perdana Menteri Qin tiba. Perdana Menteri, Anda akhirnya tiba. Kami dengan hormat menyambut Perdana Menteri Qin. Kami dengan hormat menyambut Yang Mulia. Tuan Gue, kita semua menjabat sebagai pejabat di istana yang sama. Kita saling bertemu terus-menerus. Mengapa Anda harus bersikap begitu kejam? Dengarkan pejabat tua ini. Tunjukkan belas kasihan di tempat yang seharusnya. Saya tidak bisa mentolerir ketidakadilan. Marquis of Yong'an, hutang darahnya menumpuk tinggi. Kejahatannya sudah sempurna. Dia tidak bisa diampuni. Apakah dia diampuni atau tidak? Bukan untuk Anda putuskan. Di luar hukum negara, masih ada titah kekaisaran. Baginda, keluarkan titah itu. Hamba orang tua ini telah menyatukan pejabat sipil dan militer. Memaksa Baginda untuk berkompromi. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan sekarang, Gu Cheng. Kami memohon Yang Mulia mengeluarkan titah. Gu Cheng, hentikan tindakan Anda. Baginda nyawa manusia sedang dipertaruhkan. Hukum negara sekukuh gunung. Tentu saja dia harus dihukum. Namun, mempertimbangkan Marquis Yong'an, jasa besar dan kerja kerasnya, kita harus memberikan keringanan yang sesuai. Mari kita hukum dia dengan 3 tahun tahanan rumah. Gu Cheng, mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat dan terima titah itu, milik Kaisar Pendiri. Piagam besi pembebasan tidak kau akui. Lalu titah kekaisaran yang mulia saat ini. Apakah itu juga tidak kau akui? Tuan Gue, perintah kekaisaran tidak dapat ditentang. Tuanku, hentikan sekarang. Inilah kenyataannya. Kenyataan macam apa ini? Beberapa nyawa manusia. Kepolosan puluhan wanita muda. Hanya dihukum dengan 3 tahun tahanan rumah.
Di mana keadilannya, di mana kebenarannya? Dekret yang tidak masuk akal ini. Saya tidak akan terima. Beraninya kau. Gu Shen, kau terlalu lancang. Tahukah kau bahwa menentang perintah kekaisaran itu akan memusnahkan 9 keturunan kerabatmu? Kematian adalah justru yang saya cari. Tapi sebelum saya mati, saya harus membunuh ini terlebih dahulu. Binatang buas yang merugikan rakyat jelata. Pengawal, bawa pedang kekaisaran. Kaisar pendiri mendirikan badan sensor, dan secara pribadi menganugerahkan pedang kekaisaran. Hanya sensor dari badan sensor yang diizinkan menggunakannya. Kalian semua tahu ini kan? Tuan Gue, apa yang sedang kau coba lakukan? Titah kekaisaran dari kaisar pendiri menyatakan, siapapun yang memegang pedang kekaisaran otoritas boleh menjatuhkan penguasa yang tidak adil dan bodoh di atas, serta menghukum menteri pengkhianat yang merusak stabilitas negara. Tuan Gue, Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan menghalangi saya? Tuan Gue, Jika kalian mengucapkan satu kata lagi, saya akan menganggap kalian sebagai kaki tangan dan mengeksekusi kalian juga. dia gila. Kau orang gila. Keadilan ilahi terwujud. Pembalasan tak terhindarkan. Saya pejabat ini hari ini akan secara pribadi mengeksekusi Anda. The film was translated and narrated by M Media. Semuanya. Kalian harus tetap berhati-hati. Selama saya pejabat ini tetap berada di kantor pengawas selama 1 hari. Saya akan mengawasi kalian 1 hari. Memiliki abdi seperti Gu Cheng adalah keberuntungan bagi saya. Perdana Menteri Ken, kita tidak bisa membiarkan Gu Chen tetap berada di kantor pengawasan lebih lama lagi. Ini benar-benar mematikan. Ya Perdana Menteri Ken, dia hanyalah anjing gila. Menggigit siapapun yang dia lihat. Baginda, baru-baru ini, bandit dan bajak laut merajalela. Situasi di Tenggara tidak stabil. Kita perlu mengirim seseorang untuk mengambil alih situasi. Hamba tua ini percaya bahwa Tuan Gu adalah kandidat yang tepat. Pasukan perbatasan di Tenggara. Semuanya adalah teman Marquis Yong-an. Perdana Menteri Qin bermaksud untuk mendorong Gu Cheng ke dalam lubang api. Bagaimana ini bisa diizinkan? Anjing tua Kim yang luar biasa. Saya mohon pastikan Anda membunuh saya. Saya merasa ini tidak pantas. Hamba menganggapnya luar biasa. Bagus. Tuan Gu terus terang dan belak-belakan. Menstabilkan situasi di Tenggara akan sepenuhnya bergantung pada Tuan Gu. Gu Cheng, kebaikan apa yang bisa saya katakan tentang Anda? Anda benar-benar bersedia demi saya, mendaki Gunung Pedang dan menyelam ke lautan api? Pelayan, semua personel lain-lain telah diurus sepenuhnya. Sama sekali tidak ada seorang pun yang akan datang untuk mengganggu urusan pentingmu. Bagus, setelah perbuatan ini selesai, kau akan diberi hadiah besar. Pelayan Ho, Liu Shen seorang pembunuh yang berkeliaran di dunia persilatan. aku tidak butuh hadiah. Aku hanya berharap kau bisa menepati janjimu dan membantuku menemukan saudari. Tenang saja, upaya pembunuhan ini sepenuhnya diatur oleh Perdana Menteri Ken. Dengan keterlibatannya, saudari ke-10 bisa ditemukan untukmu. Gu Shen, hari ini aku akan membalaskan dendam Markis. The film was translated and narrated by M Tapi Media. Anda pasti kelelahan dari perjalanan. Anda pasti lelah. Rendam kaki Anda di air panas. Dan Anda akan tidur lebih nyenyak malam ini. Terima kasih Anda sudah bekerja keras. Mengapa perjalanannya begitu damai? Perdana Menteri Qin, bisakah Anda benar-benar diandalkan? Apakah membunuh saya sesulit itu? Saya sudah menunggu Anda. Ini sangat sulit. Anda akhirnya di sini.
Aku awalnya adalah pelayan di kediaman Markis. Menjalani kehidupan mewah. Tetapi tanpa diduga setelah Markis meninggal, aku menjadi anjing liar. Ini semua karena kau. Ini semua perbuatan Anda sendiri. Marquis of Yong'an merugikan nyawa tak bersalah. Bersalah atas kejahatan yang paling keji. Baiklah Gu Cheng, sekarang jam berapa? Dan kau masih berani bersikap sombong? Apakah kau tahu karakter untuk mati? Bagaimana cara menuliskannya? Di ibu kota kekaisaran, kau penuh dengan keraguan. Sekarang langit tinggi dan kaisar jauh. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Pejabat ini tidak perlu diselamatkan. Mati demi keadilan dan kebenaran. Ini adalah kehormatan saya. Rakyat jelata akan mengingat bahwa pejabat ini datang ke sini, berjuang dan berusaha. Berhenti bicara omong kosong. Jika Anda ingin membunuh atau memutilasi saya, lakukan saja. Kalau begitu aku akan mengirimmu untuk bertemu Raja Neraka. Saya melarang Anda menyakiti tuan saya. Siapa kamu? Seorang pelayan rendahan. Saudari, urus saja urusanmu sendiri. Tuan saya adalah orang baik. Anda tidak boleh menyakiti tuan saya. Karena tuan dan pelayan ini saling berbagi kasih yang mendalam, maka aku akan mengirim kalian berdua ke akhirat bersama-sama. Ayo, bangun. Jika kau ingin membunuh Lord Jewel, langkahi dulu, mayatku. Kau berani menyerangku. Apa kau sudah gila? Perdana Menteri Qin mempekerjakanmu untuk membunuh Gu Cheng. Dia tidak mempekerjakanmu untuk melindunginya. Aku sangat jelas tentang apa yang aku lakukan. Jangan lupa, hanya Perdana Menteri Qin yang bisa menemukan kakakmu. Kalau begitu Perdana Menteri Qin tidak perlu repot-repot. Kakak. Aku sudah menemukannya. Kau Gu Cheng yang licik. Pantas saja kau begitu tak gentar. Jadi kau punya kartu tersembunyi. Pejabat ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Kau masih berpura-pura tidak tahu. Hanya berdasarkan kemampuan akting dan ketenanganmu. Kau benar-benar mengagumkan. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Cincang mereka sampai mati. Kami hanya mendengarkan kakak Liu. Bagus. Bagus. Aku salah menilaimu. Jadi kau dan Gu Cheng bekerja sama. Gu Cheng, rencanamu benar-benar dalam. Rancanganmu benar-benar kejam. Ini benar-benar bukan pengaturan saya. Pejabat ini bahkan ingin kalian semua untuk membalaskan dendam Marquis of Yong'an. Berhenti bicara. Aku tahu apa yang terjadi. Ini adalah jebakan. Gunung hijau tetap tak berubah. Air hijau mengalir panjang. Mencoba kabur. Gu Cheng, jangan bersukacita terlalu cepat. Di antara tentara perbatasan Tenggara, semuanya adalah kenalan lama Marquis dan murid-murid Perdana Menteri Qin. Kalian adalah prajuritku, bukan pengikut Gu Cheng. Apakah Anda tahu bahwa mereka adalah prajurit Anda? Lalu mengapa Anda memukul dan memarahi mereka, menghukum fisik mereka, dan menahan gaji militer mereka, bahkan menggunakan mereka sebagai alat tawar menawi AR ketika berurusan dengan para bandit? Apakah Anda memperlakukan mereka sebagai prajurit saat itu? Tangkap dia. Gu Cheng, aku pasti buta. Seandainya aku tahu ini lebih awal, pertama kali aku melihatmu. Seharusnya aku sendiri yang menebasmu. Prajurit Anda sudah lama membenci Anda. Bahkan tanpa saya, Anda cepat atau lambat akan mati tanpa tempat pemakaman. Gu Cheng, kau terlalu naif. Apa kau benar-benar berpikir bisa membunuhku? Aku dilindungi oleh Chancellor Qin. Selama aku kembali ke ibu kota kekaisaran, Chancellor Qin hanya butuh satu kata, dan semuanya bisa dengan mudah dikesampingkan. Siapa bilang saya akan mengawal Anda kembali ke ibu kota? Apakah Anda tahu apa ini? Ini adalah milik ajudan Jenderal Shao, daftar yang diberikan kepada saya. Seluruh tentara perbatasan Tenggara, mulai dari Anda Marsekal Agung Selatan, hingga kapten setiap batalion, setiap orang yang telah melanggar hukum,
Semuanya telah dicatat. Pejabat ini akan menuntut setiap orang dari mereka. Orang gila, kau benar-benar gila. Kau benar-benar ingin membersihkan semua pejabat. Hukum tidak menghukum Marcel. Apa kau tidak mengerti? Sama seperti yang Anda katakan, tentara perbatasan Tenggara benar-benar busuk. Hanya dengan mengambil tindakan drastis, barulah dapat disembuhkan secara menyeluruh. Bodoh. Jika kau melakukan ini, itu akan menyebabkan kekacauan besar. Kau sama sekali tidak bisa menanggung akibatnya. Menangkap orang secara langsung mungkin menyebabkan kerusuhan. Tetapi, jika saya menggunakan nama Anda untuk memanggil mereka rapat, lalu apa masalah? Tugas mengirim pesan akan saya serahkan kepada Anda. Bawahanmu terikat tugas. Inspektur gue. Dengan cara apalagi Anda bisa ditangani? Tangan Anda ternoda oleh darah rakyat Kian Agung. Kejahatan Anda sangat mengerikan. Kejahatan yang tak terampuni. Kematianmu memang pantas. Inspektur gue, tolong lihat kebenarannya. Kau tidak bisa membunuhku. Aku. The film was translated Aku sebenarnya tidak and bersalah. narrated Tidak by bersalah. M Media. Ya, Kian Agung adalah kekaisaran langit. Diberkati dengan orang-orang berbakat dan tanah spiritual. Jauh lebih unggul dari negara kami 100 kali lipat. Jika komandan tidak menghasutku, bahkan jika aku punya keberanian 100 kali lipat, aku sama sekali tidak akan berani menyerbu. Bahkan sejengkal pun dari Kian Agung. Inspektur gue, itu semua salahnya. Aku dipaksa. Aku selalu menganjurkan perdamaian dan memperlakukan orang lain dengan baik. Sungguh komentar yang provokatif. Sungguh pernyataan yang dipaksakan. Sungguh pembela perdamaian dan memperlakukan orang lain dengan baik. Pejabat ini benar-benar terharu. Baiklah. Kalau begitu hari ini saya tidak akan mengeksekusimu dengan pemenggalan. Terima kasih Inspektur gue. Kebaikan dan kebajikanmu yang besar, aku tidak akan pernah melupakan. Ketika aku kembali, aku pasti akan mendirikan kuil jasa untuk Inspektur gue dan menyembah siang dan malam. Kau berterima kasih terlalu cepat. Pejabat ini hanya mengatakan saya tidak akan memenggal kepalamu. Saya tidak mengatakan saya tidak akan membunuhmu. Untuk orang tak tahu malu sepertimu, hanya mengeksekusimu dengan pemenggalan terlalu mudah. Saya akan membuatmu dicabik-cabik oleh 5 kuda, menggunakan darahmu untuk menenangkan jiwa rakyat Kian Agung di surga. Tuanku, semuanya telah diatur dengan benar. Malam ini pada jam hai, semua perwira dan jenderal yang melanggar hukum akan bergegas ke sini. Pada saat itu, mereka akan menjadi ikan dalam kuci, domba yang menunggu untuk disembelih. Bagus. Malam ini pada jam hai, pejabat ini akan berada tepat di sini untuk memberikan kepada tentara perbatasan Tenggara perubahan, darah yang lengkap dan menyeluruh. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Tuan memanggil kita hari ini. Ada masalah apa? Komandan kita memiliki urusan bisnis dengan Wokol. Kemungkinan besar ada hasilnya. Orang tua itu sedang makan daging. Kami beberapa saudara akan mendapatkan bagian dari keuntungan. Hari ini kita akan menjadi kaya lagi. Marsekal tiba. Marsekal ada di sini. Marsekal Agung, apa yang terjadi? Marsekal Agung Shenan sangat disukai oleh istana kekaisaran, namun gagal mengabdi kepada negara dengan tekun. Sebaliknya dia berkolusi dengan bandit dan pencuri, membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Sekarang setelah kejahatannya terungkap, dia harus dieksekusi atas kejahatannya. Adapun kalian yang lain, kalian semua adalah kaki tangan Marsekal Agung, membantu tiran. Perbuatan jahat kalian sudah nyata. Sudah saatnya juga bagi tindakan kalian sendiri untuk membayar harganya. Pengawas Gu, apa kau gila? Sisakan jalan terbuka saat melakukan sesuatu, agar kita bisa saling berhadapan nanti. Pengawas Gu, jangan memaksakan keadaan terlalu jauh. Tindakan pejabat ini, semuanya sesuai dengan hukum Kian Agung. Saya sama sekali tidak akan salah menuduh orang yang tidak bersalah, dan juga tidak akan membiarkan orang jahat bebas. Yang mendorong hal-hal terlalu jauh, bukanlah saya, melainkan kalian sendiri. Kami semua adalah tulang punggung tentara perbatasan Tenggara. Jika kita semua mati di sini malam ini, maka perbatasan Tenggara pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Itu benar. Jika perbatasan Tenggara jatuh ke dalam kekacauan, korban tak terhitung akan terjadi saat itu. Kau pengawas ini ditakdirkan untuk menjadi terkenal buruk selama 10.000 tahun. Pejabat ini menasihati kalian semua untuk tidak terlalu sombong. Kalian pikir kalian ini siapa? Tentara perbatasan Tenggara tanpamu akankah benar-benar runtuh? Itu benar-benar lelucon besar. Sesuai instruksi tuanku, bawahanmu telah menyusun sebuah daftar. Di dalamnya ada semua prajurit yang baik. Hanya saja tahun-tahun belakangan ini, mereka telah ditekan oleh para bajingan ini dan tidak pernah dipromosikan. Apakah kalian mendengarnya? Pejabat ini sudah siap. Hari ini kalian dieksekusi. Segera seseorang akan mengambil alih jabatan.
tentara perbatasan Tenggara tidak akan runtuh. Pejabat ini telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Saya meminta kalian semua menghadapi kematian kalian. Kembalikan kepada tentara perbatasan Tenggara saya dunia yang cerah dan bersih. Gu Chen, kau bertindak sembrono. Kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kanselor Qin pasti akan menguliti kulitmu dan mencabut uratmu untuk membalaskan dendam darah ini bagi kami. Menghadapi kematian yang akan datang, namun masih melontarkan omong kosong di sini. Kalian segerombolan bajingan. Jika digabungkan bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut pol di tubuh Tuan Gu. Perintah militer Tuan. Laksanakan. Melapor kepada Tuanku. Marsekal Agung Shenan dan semua kaki tangannya, semuanya telah dieksekusi. Sangat bagus. Ada 3 hal lagi yang perlu kalian tangani. Mohon Tuanku berikan perintah Anda. Bawahanmu terikat tugas. Pertama, beritahu semua perwira yang melarikan diri untuk segera mengambil alih jabatan mereka dengan kecepatan secepat mungkin untuk merekonstruksi kerangka tentara perbatasan Tenggara. Siapapun yang melawan harus dieksekusi terlebih dahulu dan dilaporkan kemudian. Semuanya harus memprioritaskan stabilisasi moral militer. Kedua, sita properti Marsekal Agung Shenan dan semua pengikutnya. Mengenai Yang Mulia, jelas bahwa beliau berniat sangat mengandalkan Gu Chen, membiarkannya menyaingi Perdana Menteri. Hamba Kanselir mengetahui hal ini. Gu Chen pria ini terlihat sembrono di permukaan, tetapi sebenarnya tak terduga. Jika kita membiarkan ini berlanjut, saya khawatir keseimbangan kekuasaan akan berbalik. Dan Perdana Menteri takkan pernah punya kesempatan untuk pulih. Oleh karena itu, Anda harus memanfaatkan keuntungan mutlak yang kita miliki saat ini dan memotong simpulnya dengan cepat dengan langsung melancarkan kudeta. Pertama bunuh Kaisar, lalu bunuh Gu Chen, dan selanjutnya bersihkan faksi Gu Chen. Bagaimana dengan setelahnya? Tentara perbatasan Tenggara adalah bahaya tersembunyi yang serius. Para prajurit, mereka hanya mencari gelar untuk istri dan putra mereka, dan beberapa gelar adipati dan markuis lagi. Menenangkan mereka sudah cukup. Putri Turlun, dia memiliki perasaan yang mendalam untuk orang bermarga Gu itu. Mengenai Turlun, itu bahkan lebih sederhana. Paling buruk kita bisa memberi mereka separuh negara. Baiklah, sama seperti yang kau katakan, berikan itu kepada mereka. Ketika hamba Kanselir naik tahta nanti, hamba akan mengambilnya kembali. Saat ini, atur segera. Desak. Hamba ingin melihat orang bermarga Gu itu dan kaisar bodoh itu berdarah di istana kekaisaran. Ya. Di tempat eksekusi hari ini, reputasi Perdana Menteri Qin benar-benar hancur. Saya ingin tahu skema terbuka macam apa yang akan dia gunakan selanjutnya untuk mencelakai Gu Chen. Yang Mulia, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Ini hanyalah masalah menghadapi tentara dengan jenderal dan membendung air dengan tanah. Tuan Gu, keberuntungan memihak yang berbudi luhur. Yang Mulia, ini adalah upeti yang dikirim oleh pengawal kekaisaran. Anda boleh mundur. Besok Perdana Menteri Qin akan memanggil sidang istana. Perdana Menteri Qin benar-benar tidak mengenal hukum. Memonopoli urusan istana. Saya menahannya. Mengenakan pedang dan sepatu di istana. Saya menahannya. Sekarang dia bahkan berani memaksa istana. Yang Mulia tidak perlu mengkhawatirkan hamba ini. Hamba ini percaya, ini adalah hal yang baik. Baru-baru ini, Tuan Gu telah bepergian jauh dan luas, tidak hanya mengurangi pengaruh Perdana Menteri, tetapi juga mengumpulkan sekelompok individu berbakat dan luar biasa. Perdana Menteri Qin tidak bisa lagi mendominasi segalanya. Menteri Gu, memang bintang keberuntungan kami. Perdana Menteri Qin memaksa tangan kaisar. Sama saja dengan pertempuran penentuan terakhir. Kita memiliki Jenderal Hu sebagai bidak tersembunyi. Yang Mulia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeksekusi Perdana Menteri Qin dan melenyapkan faksi pemberontak. Kalau begitu mari kita lakukan pertempuran yang menentukan. Paduka, kemarin di halaman belakang kediaman Perdana Menteri, tiba-tiba muncul
Mutiara bercahaya. Pejabat tua ini percaya. Ini adalah berkah yang dianugerahkan oleh langit. Sehingga meramalkan bahwa dinasti Qian Agung kita akan makmur selamanya. Hal seperti itu terjadi. Ini adalah benda suci yang dianugerahkan oleh langit. Pejabat tua ini tidak berani menyimpannya secara pribadi. Dan dengan demikian mempersembahkannya kepada Paduka. Ini jelas sebuah batu. Paduka mohon jangan bercanda dengan pejabat tua ini. Mutiara bercahaya ini jernih seperti kristal, sama sekali tanpa cacat sedikit pun. Ini benar-benar harta langka di dunia. Bulat sempurna dan membawa keberuntungan, memancarkan cahaya yang luar biasa. Saya belum pernah melihat mutiara yang begitu sempurna, bercahaya. Paduka, karena Paduka tidak dapat melihat dengan jelas, maka hamba mengundang kalian semua untuk melihatnya bagi Paduka. Apakah yang dipegang Perdana Menteri ini batu yang tidak berharga? Atau mutiara bercahaya yang tak ternilai harganya? Itu pasti mutiara bercahaya. Sangat indah. Tentu saja itu adalah mutiara bercahaya. Perdana Menteri Qin licik dan berbahaya. Ini adalah ujian terakhir sebelum memaksa tangan kaisar. Sayang sekali semua pejabat sipil dan militer di istana adalah pengecut tak bertulang. Bajingan tua ini sudah bermain menunjuk rusa dan bilang itu kuda. Tuan Gue, bagaimana menurutmu? Apakah mutiara bercahaya di tangan Perdana Menteri ini luar biasa atau tidak? Sangat luar biasa. Kau juga berpikir begitu? Kalau begitu bolehkah hamba bertanya, di mana letak keunggulannya? Keunggulannya terletak justru pada fakta bahwa Perdana Menteri Qin dan semua pejabat tinggi di istana tidak kurang dari orang buta dengan mata terbuka. Beraninya kau? Anda menghina Perdana Menteri ini, dan Anda menghina semua pejabat sipil dan militer di istana. Jadi kenapa? Apakah aku salah? Hanya batu yang pecah diperlakukan sebagai harta langka. Jika itu bukan buta dengan mata terbuka, lalu apa itu? Tuan Gu, hentikan pembicaraan sembrono Anda. Perdana Menteri Qin mengendalikan pemerintahan pusat, memerintah kerajaan. Betapa luas pengetahuannya. Karena Perdana Menteri Qin berkata, ini adalah mutiara bercahaya, maka itu adalah mutiara bercahaya. Pembicaraan tentang batu kecil, sama sekali omong kosong yang tidak berdasar. Apapun yang dia katakan, apakah memang begitu? Jika dia kentut, apakah Anda akan memperlakukannya sebagai harta yang didambakan? Anda terlalu berani. Sebagai pejabat tinggi istana, setiap kata dan perbuatan, bagaimana ucapan Anda bisa begitu vulgar? Kanselir Qin menginginkan sesuatu yang halus. Benarkah begitu? Baiklah. Kebetulan aku punya sebuah bait yang ingin kuberikan kepada kalian semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakti persaudaraan, kesetiaan, kepercayaan, kepantasan, kebenaran, integritas. Apa maksud semua ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang hilang? 8. Ya, The film was translated Anda lupa and 8. narrated by M. Mina. Kau. dan ada baris kedua dari bait tersebut. Bakti persaudaraan, kesetiaan, kepercayaan, kepantasan, kebenaran, integritas. Apa yang kurang? Memalukan. Pintar. Anda tidak hanya lupa 8. Anda juga tidak tahu malu. Gu Chen. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa terakhir kali saya tidak menyuruh Anda dipukuli sampai mati? Berarti saya kanselir tidak punya cara untuk menghadapi Anda. Apakah itu sebabnya Anda begitu tidak takut? Setiap kata yang telah kuucapkan, setiap kalimat, berasal dari rasa tanggung jawab publik. Jika Kanselir Qin ingin menuntutku dengan suatu kejahatan, aku menanti perintahmu. Kanselir Qin, kartu truf apa yang Anda miliki? Cepat dan gunakan. Aku tidak sabar. Baiklah. Pengawal Jinu, pengawal Qian Yu, di mana kalian? Tanpa panggilan kekaisaran, membawa pedang ke aula istana. Apa yang kalian coba lakukan? Mundur segera. Baginda mohon berhenti membuang-buang napas. Mereka semua adalah orang-orang saya. Mereka hanya mematuhi perintah kanselir. Pengawal Qian Yu dan pengawal Jinlu adalah pengawal kekaisaran kami tanpa dekret kekaisaran. Mereka dilarang memasuki aula istana. Anda secara pribadi memobilisasi mereka. Apakah Anda mencoba melakukan pengkhianatan? Baginda, Anda keliru. Bukan hamba tua ini yang mencari pengkhianatan.
Andalah yang harus turun tahta. Setelah hari ini, dunia akan menerima dekret kekaisaran kusur. Permaisuri Murong Kinglan memiliki kebajikan yang minim dan bakat yang dangkal, tidak layak untuk tanggung jawab yang berat. Oleh karena itu dia akan menyerahkan tahta melalui penyerahan tahta kepada Chancellery Qinhuang. Kaisar baru naik tahta. Amnesti umum diumumkan di seluruh negeri dan semua di bawah langit merayakan bersama. Perdana Menteri, tidak. Yang mulia bijaksana. Mengapa kalian semua berdiri terpana di sana? Cepatlah dan berikan penghormatan kepada kaisar baru. Panjang umur kaisar. Jadi ini adalah kartu truf Kanselir Qin. Kudeta istana. Sungguh rencana yang hebat. Aku menyukainya. Jika aku berhasil selamat kali ini, maka benar-benar tidak akan ada keadilan di dunia. Bangkitlah para pejabat kesayanganku. Terima kasih yang mulia. Saya Kanselir. Tidak. Saya kaisar. Hal pertama yang akan saya lakukan setelah naik tahta adalah memperbaiki administrasi istana, membersihkan pejabat yang korup, dan mengembalikan ke istana suasana integritas dan kejujuran. Dan yang terbesar dari pejabat korup ini adalah Anda. Gu Shen. Apakah Anda mengakui kesalahan Anda? Gu Shen. Yang mulia sedang berbicara kepada Anda. Apakah Anda tuli? Yang mulia. Yang mulia yang mana? Aku hanya mengakui permaisuri Kian Agung. Aku bukan salah satu dari kalian, subjek pemberontak yang tidak tahu malu. Yang mulianya adalah pencuri anjing. Gu Shen, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Entah berlutut dan akui kejahatan Anda kepada yang mulia, dan mohon ampun. Atau, jenderal ini akan langsung menggunakan pedang dan membiarkan darah Anda memerciki aula. Kalian sekelompok subjek pemberontak dan pengkhianat, menipu penguasa dan menentang atasan, merencanakan untuk merebut kekuasaan dan merebut tahta. Berani-beraninya memintaku mengakui kesalahanku. Itu adalah lelucon terbesar di dunia. Tulang Menteri Gu, selalu sekeras ini, bahwa kami bisa memiliki subjek seperti itu. Betapa beruntungnya kami. Pencuri tua. Jika Anda ingin pengakuan, aku tidak punya untuk diberikan. Aku akan mengirimimu sekantong. Jika kau menginginkannya, ambillah. Namun sebaiknya kau gantung itu tepat di sini di Balai Kekaisaran Emas, agar aku bisa mengawasimu secara pribadi, kalian para bajingan, dan melihat dengan tepat bagaimana kalian menjadi abu dan asap. Dinasti saya akan bertahan selamanya. Sementara Anda akan menjadi orang yang direduksi menjadi abu dan asap. Bertahan untuk selamanya. Kau pasti sedang bermimpi di siang bolong. Dinasti yang berumur pendek milikmu. Jika The bisa film was bertahan lebih dari 100 translated hari, and maka langit narrated pasti by buta. M-Media. Saya tidak ingin mendengar kata-kata anjingnya lagi. Eksekusi dia. Gu Chen saya akan mengantarkan Anda pergi. Ingatlah di kehidupan Anda selanjutnya. Jangan biarkan tulang Anda sekeras ini lagi, atau mereka akan dihancurkan berkeping-keping. Gu Jing tidak boleh mati. Wanita. Saya kira Anda adalah permaisuri. Siapa yang berani menghentikan saya hari ini? Saya berani menghalangi Anda. Tidak mungkin dia masih belum mati. Kakak, apakah kau mempermainkanku? Jenderal Hu, apakah Anda sudah gila? Siapa yang memberi Anda keberanian untuk bertindak begitu sembrono di sini? Jenderal ini sangat sadar. Subjek pemberontak dan pengkhianat. Setiap orang berhak mengeksekusi mereka. Yang mulia telah terkejut. Tuan Gu telah terkejut. Mengapa? Saya memperlakukan Anda dengan baik. Beri saya alasan. Anda ingin alasan. Jenderal ini akan memberi Anda alasan. Sejak awal, saya selalu orangnya yang mulia permaisuri. Bertindak atas perintah yang mulia permaisuri. Saya mengintai di sisi Anda. Anda menyembunyikan diri Anda cukup dalam. Selama bertahun-tahun, tinggal di sisi Anda. Jenderal ini menyaksikan terlalu banyak pengabaian Anda terhadap nyawa manusia dan kekuasaan absolut Anda. Jenderal ini pernah putus asa. Percaya Kian Agung tidak tertolong lagi. Bahwa langit akan segera gelap. Untungnya Tuan Gu ada di sini. Tuan Gu, Anda adalah pahlawan sejati. Anda adalah cahaya yang menerangi Kian Agung. Terimalah hormat ini dari jenderal Anda. Itu benar. Saya belum pernah bertemu pria luar biasa seperti Tuan Gu. Jenderal Hu, berikan pedang itu kepada Menteri Gu. Ya,
Menteri Gu, hari ini kami akan memberikan Anda hak istimewa yang memungkinkan Anda membunuh seseorang di Aula Emas. Keterlibatan antara Anda dan Perdana Menteri Qin akan diselesaikan oleh Anda secara pribadi. Hamba menerima titah. Orang tua, apakah kau punya kata-kata terakhir? Gu Shen. Saya mengakui kekalahan hari ini. Namun, Anda juga tidak akan berakhir dengan baik. Mengesampingkan segalanya. Apakah Anda pikir saudara-saudara permaisuri dan saudara-saudaranya mudah dihadapi? Kaisar terdahulu secara ekstensif menganugerahkan wilayah kepada berbagai penguasa wilayah, dan kekuasaan mereka telah tumbuh dari hari ke hari. Sekarang, ekornya sudah terlalu besar untuk digoyangkan. Selama bertahun-tahun, mengapa berbagai raja bawahan begitu patuh? Apakah Anda pikir mereka takut pada istana kekaisaran? Apakah mereka takut pada permaisuri? Mereka takut pada orang tua ini. Mereka takut pada saya Perdana Menteri. Selama saya ada di sini, selama 1 hari, saya menekan mereka selama 1 hari. Dan mereka tidak berani memberontak. Jika saya jatuh hari ini, belenggu emas yang diletakkan di atas kepala mereka akan hilang. 3 tahun. Dan semua penguasa wilayah akan memberontak. Apakah kau benar-benar mempercayai itu? Jika saya mati, maka raja-raja bawahan akan bangkit. Jika raja-raja bawahan bangkit, maka Kian Agung akan binasa. Hidup saya yang tunggal dapat menjatuhkan seluruh wilayah Kian Agung bersamanya. Itu sepadan. Kau terlalu menilai tinggi dirimu sendiri, bukan? Mereka hanyalah raja bawahan kecil. Mereka tidak dapat menggoyahkan fondasi Kian Agung. Gu Shen, saya tahu Anda tidak takut mati. Tetapi urusan dunia sangat luas dan besar. Itu bukanlah sesuatu yang satu orang dapat membalikkan sendirian. Perdana Menteri Qin, pernahkah Anda mendengar tentang titah rahmat? Apa itu titah rahmat? Apakah Tuan Gu punya rencana cemerlang untuk menghadapi semua raja bawahan di kerajaan? Menteri Gu, bicaralah dengan cepat. Kami mendengarkan. Kedudukan raja-raja bawahan bersifat turun-temurun dan abadi. Jika raja bawahan yang lama meninggal, maka putra sulung yang sah akan mewarisi. Bagaimana jika kita melanggar aturan ini? Tuan, mohon jelaskan secara rinci. Baginda hanya perlu mengeluarkan titah kekaisaran. Jika seorang raja bawahan meninggal, semua putranya dapat mewarisi gelar raja. Tenaga kerja di dalam negara bawahan, sumber daya dan tanah semuanya dapat dibagi rata. Itu ide yang bagus, bukan? Rencana yang brilian. Begitu titah rahmat dikeluarkan, semua negara bagian di kerajaan, hati rakyat pasti akan mendambakan perubahan. Kalau begitu, semakin banyak wilayah feodal dibagi, semakin kecil kekuatan mereka. Mereka tidak akan mampu bersaing dengan istana kekaisaran. Bagaimana mungkin orang tua ini tidak memikirkan strategi seperti itu? Menteri Gu, Anda benar-benar anugerah dari surga. Bakat kilin yang dianugerahkan kepada kami. Aku hanya ingin memberitahu beberapa orang agar tidak terlalu menganggap diri penting. Kau sama sekali tidak penting. Tanpa dirimu Kian Agung tidak akan binasa. Itu hanya akan menjadi lebih makmur. Menteri Gu ini benar-benar pukulan fatal bagi semangat. Bertemu dengan Menteri Gu, Perdana Menteri Qin hanya bisa dianggap sial. Gu Shen, hati Anda benar-benar jahat. Perdana Menteri, selamat beristirahat dalam perjalananmu. Saya menuntut Anda menemani saya dalam kematian. Penjahat tua, menghadapi kematian yang akan datang, Anda berani melakukan kekerasan. Menteri Gu, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kim tua, sudah kubilang jaga baik-baik kesehatanmu, tetapi kau tidak mau mendengarkan. Kau sangat lemah. Siapa yang mungkin bisa kau bunuh dengan satu tebasan? Syukurlah Menteri Gu baik-baik saja. 10.000 Perdana Menteri Qin tidak bisa dibandingkan dengan selai rambut Gu Chen. Perdana Menteri Qin Wang melakukan kejahatan berat, pengkhianatan, tidak menunjukkan penyesalan, dan bahkan mencoba menyerang pejabat tinggi istana. Kejahatannya pantas dihukum mati. Segera seret dia keluar ke gerbang Meridian dan eksekusi dia dengan hukuman mati irisan lambat. Seluruh klannya harus dieksekusi. Semua rekanannya harus dipenjara. Sensor pengawas harus secara pribadi menyelidiki masalah ini. Semua yang terbukti bersalah harus dihukum berat dan keras. Gu Shen, saya orang tua ini seharusnya
Sejak hari pertama saya melihat Anda menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menghancurkan tulang Anda menjadi debu. Guce. Cepat jalan. Cepat keluar. Cepat pergi. Insiden hari ini. Berkat kedua menteri tercinta. Jika tidak konsekuensinya akan tak terbayangkan ketika kami memerintah istana. Hadiah dan hukuman didefinisikan dengan jelas. Ajudan. Yang mulia hamba Anda ada di sini. Buatkan dekret kekaisaran untuk kami. Jenderal Hu telah memberikan jasa yang berjasa. Naikkan dia jadi jenderal penakluk barat utama dan anugerahkan dia gelar adipati penstabil bangsa. Hamba bersyukur kepada Yang Mulia atas rahmat besarnya. Adapun Menteri Gu, kami secara khusus menganugerahkan kepada Anda gelar raja bermarga berbeda ini. Anda tidak perlu membungkuk saat melihat kami. Gelar tersebut harus turun-temurun dan abadi. Berbagi umur panjang dengan bangsa. Selanjutnya, kami mengangkatmu sebagai guru bijak agung Kian. Sebagai teladan bagi semua cendekiawan di bawah langit. Mulai sekarang dalam urusan istana dan negara, kami masih membutuhkanmu untuk berbagi beban kami. Sialan. Aku hanya ingin mencari mati. Bagaimana aku malah menjadi pejabat tertinggi? Menteri Gu telah tiba. Para dayang istana di sekitar, hamba Anda telah memecat mereka semua. Kau telah melakukannya dengan baik, kau boleh mundur. Baginda memanggil hamba larut malam. Apakah Baginda memiliki titah? Memang ada sesuatu yang kami butuhkan bantuan Menteri Gu untuk itu. Baginda silakan berbicara. Selama hamba mampu, hamba pasti tidak akan menolak. Menteri Gu, apakah kau tidak merasa bahwa aula agung kami agak kosong? Selama bertahun-tahun, Perdana Menteri Qin mengendalikan pemerintahan, menanggung penghinaan, dan memikul beban berat. Belum mempertimbangkan masalah pewaris. Sekarang, Perdana Menteri Qin telah dieksekusi. Dunia berada dalam kedamaian. The film was Kami translated and narrated harus by mempertimbangkan M-Media. masalah penerus. Apa yang Baginda katakan masuk akal. Tidak memiliki pewaris adalah masalah besar. Memang perlu bagi Kementerian Ritus mempercepat pengaturan untuk mengisi harum kekaisaran bagi Baginda. Kau benar-benar seperti balok kayu. Kami sudah banyak bicara. Mengapa kau tidak mengerti? Karena kami telah bertemu. Pria sepertimu. Pria mana lagi yang ada, yang bisa menarik perhatian kami? Jika kau tidak membantu kami, kepada siapa kami harus berpaling? Ini sepertinya tidak pantas, bukan? Apa yang tidak pantas tentang ini? Apapun yang terjadi hari ini, kau harus membantu kami melahirkan seorang anak. Menteri Gu, menurutmu, kami dan Putri Turlun dari keluargamu, siapa yang lebih cantik? Keduanya cantik, keduanya cantik. Tidak. Baginda lebih cantik.